silakan absensinya dilakukan. Oke, baik, kita mulai saja kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah, wasyukurillah, kita pagi hari ini bisa berjumpa kembali di Google Meet untuk melanjutkan kuliah teori akuntansi kita di pertemuan yang kedua. Ya. Hari ini kita masuk pertemuan yang kedua, sesuai dengan RPS-nya, kita akan membahas terkait dengan konsep dasar akuntansi itu sendiri. Ya. Materi baru saja saya kirimkan, jadi mohon maaf kalau memang hari ini sedikit agak terlambat ya. Bisa jadi nanti ketika mengulang kembali untuk memahami apa yang saya sampaikan bisa dipakai sebagai dasar pemahaman ulang atas materi kita hari ini. Di RPS hari ini harusnya kita bicara terkait dengan pengertian dan lingkup dari teori akuntansi itu dalam kaitannya pada konteks normatif akuntansi di dalam teoritisnya. Panjenengan bisa sambil melihat di slide PPT yang sudah saya kirimkan, atau juga kalau memang aksesnya di komputer, silahkan nanti bisa melihatnya dari share screen yang saya lakukan. Yang jelas kita coba memahami bagaimana maksud dari sebuah pengertian dan lingkup teori akuntansi dalam sudut pandang logis. Ya. Sehingga seperti yang saya sampaikan kemarin, untuk menangkap pemahaman di bidang teoritis, maka yang harus kita buka adalah penalaran logis di dalam otak kita. Oke, mungkin kita sudah tidak asing lagi ketika bicara tentang akuntansi itu bagaimana. Ya, karena sekarang juga sudah semester 7 ya. Sehingga apa itu akuntansi paling tidak kita sudah mulai ketahui. Namun kadang yang kita ketahui itu masih lebih dominan ke masalah teknis, belum ke masalah teoritisnya. Ya. Karena di masalah teoritis itu nanti penting untuk kita gunakan sebagai materi ya dalam membijaki sebuah masalah. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan beberapa kali. Nah, artinya kita harus mencoba melihat akuntansi itu dari multiple prinsip, ya, dari berbagai macam dimensi. Karena memang sebenarnya akuntansi itu bisa mengarah ke berbagai macam aspek. Ya, oleh karena itulah maka kita mengenal ada rangkaian aspek di dalam akuntansi itu. Nah, masing-masing aspek itu jelas memiliki relevansi yang nyata di dalam kesehariannya nanti. Karena relevansi-relevansi itulah maka kita harus pahami bagaimana kita harus menyikapi. Ya. Jadi, mohon maaf ya kalau masih ada yang masuk, saya harus bolak-balik. Jadi kita fokusnya agak geser-geser. Oke, kita lihat dari manapun sama. Ya, artinya ya nanti itu merupakan bagian juga. Gitu. Kita mulai dari yang paling atas, what is accounting. Jadi ketika kita ditanya terkait apa itu akuntansi, maka kita tidak boleh lagi menjawab seperti ketika kita belajar pengantar akuntansi itu. Ya, akuntansi adalah sebuah mekanisme atau sebuah metode yang digunakan untuk mencatat transaksi yang digunakan oleh pihak-pihak yang akan mengambil keputusan bisnis. Nah, itu kan di PA ya, di pengantar akuntansi. Sedangkan kalau sekarang kita membahas akuntansi itu harus lebih luas. Ya, maka dari awal kita memulainya dari konteks socially constructed. Ya. Bahwa di dalam akuntansi itu sebenarnya adalah tatanan masyarakat. Ada tatanan masyarakat yang memang harus kita pahami seperti apa keinginan yang harus disampaikan terkait dengan informasi akuntansi itu sendiri. Masyarakat itu menginginkan bagaimana terkait dengan akuntansinya.
Karena ketika masyarakat itu menerima sesuatu yang tidak diinginkan, maka ya yang jelas itu tidak bermanfaat lagi karena tidak nyambung. Nah, sehingga dari sini kita harus memahami bahwa akuntansi yang kita sampaikan itu adalah akuntansi yang memang berlaku di masyarakat tersebut. Ya. Jadi jangan sampai memaksakan suatu akuntansi yang tidak support dengan realitas yang terjadi di masyarakat ini. Ya, seperti itu contohnya. Makanya disebut sebagai socially constructed. Jadi dia dibangun oleh budaya lokal, dia dibangun oleh tatanan sosial, dia dibangun oleh pemahaman-pemahaman orang-orang yang ada di lingkungan itu untuk memberikan informasi yang bisa difahami oleh orang di tempat itu. Contohnya begini, kalau mayoritas di tempat itu skop usaha yang ada hanya di usaha mikro atau usaha kecil, ya, usaha mikro atau usaha kecil. Katakanlah kayak di Ponorogo nggak ada perusahaan besar, ya. Ya kalaupun ada hanya sekelas perusahaan menengah lah. Nah, otomatis mayoritas orang-orang Ponorogo ketika memaknai bagaimana kinerja keuangan dari perusahaan itu, ya hanya sebatas mayoritas yang ditunjukkan oleh para pelaku usahanya. Kalau mayoritas yang menunjukkan adalah usaha kecil, berarti ya dimensi laporan yang dibentuk itu juga dimensi untuk usaha kecil. Sehingga sederhana modelnya. Kalau kita melihat kayak laporannya UMKM gitu kan sederhana saja. Nah, sehingga ketika misalkan nanti katakanlah ketemu oleh sebuah informasi yang sangat kompleks, maka untuk memahaminya itu perlu waktu lagi. Karena apa? Karena tidak biasa melakukan hal yang seperti itu. Nah, demikian juga kalau misalkan kita kerucutkan, tidak masyarakat Ponorogo secara penuh, tetapi dalam satu lingkup organisasi aja. Misalkan organisasi itu memang terbiasa menggunakan laporan yang sederhana. Ya, ya karena apa? Itu sudah kesepakatan dari dulu dan itu baik-baik saja, tidak ada yang mempermasalahkan. Nah, kemudian tiba-tiba diganti aturan itu, diganti dengan aturan yang lebih kompleks. Tujuannya apa? Ya tujuannya menyesuaikan standar. Kita nanti harus berkembang ke depan, nanti kita harus lengkap. Nah, terlalu orientatif. Ya maka terjadilah semacam gejolak di situ. Karena apa? Konstruk yang dibuat itu sudah tidak berjalan. Diganti oleh konstruksi baru yang belum diterima secara socially. Nah, inilah bukti bahwa sebenarnya accounting is a socially constructed. Ya. Sehingga kalau konstruknya itu diubah, maka socially-nya itu tidak sekalian langsung bisa menerima. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian berikutnya bahwa akuntansi itu exist caused by human being. Ya, ya jelas. Walaupun kita sekarang sudah menggunakan sistem secanggih apapun untuk membuat laporan keuangan, eksistensinya itu pasti tetap akan dipengaruhi oleh keberadaan orang. Ya, karena orang itu nanti yang akan memberikan masukan. Orang itu nanti yang akan mencoba menyesuaikan bagaimana akuntansi itu akan digunakan. Nah, oleh karena itulah maka dia ada ketika orang itu memang masih mengawal keberadaannya. Nah, itu akuntansi gitu ya. Kemudian yang berikutnya, accounting is valuing social phenomena. Ya. Jadi akuntansi itu akan menunjukkan sebuah nilai yang didasari dari fenomena sosial yang terjadi di tempat itu. Nggak mungkin akuntansi itu menunjukkan kondisi di tempat lain. Karena memang dia hanya akan menyampaikan informasi di mana informasi itu terjadi. Baik secara tanggal atau secara tempat. Nah, oleh karena itulah maka di dalam akuntansi itu pasti mampu memberikan sebuah pemahaman sosial atas fenomena yang ada pada tempat tersebut. Sehingga ketika fenomenanya itu terlihat bahwa terjadi penurunan
keuntungan, misalkan begitu ya, terjadi penurunan kinerja keuangan, kinerja dari manajerial, maka serta-merta di dalam laporannya itu akan nampak. Nampak. Nah, karena laporan itu kan tidak boleh dilaporkan dengan berbohong, jadi nggak bisa. Jadi laporan itu kan harus real sesuai dengan fakta yang ada pada buktinya. Nah, oleh karena itulah maka sosial fenomena yang terjadi pada objek di mana laporan itu disusun, dibuat, dilaporkan, maka di situ nanti akan muncul informasi yang jelas. Nah, ini adalah akuntansi dalam pemahaman valuing sosial fenomena. Mohon nanti ketika ada ujian kemudian ditanya terkait pemahaman akuntansi dari berbagai aspek, nggak boleh jawabnya ngawur loh ya. Saya sudah memberikan informasinya. Kemudian yang keempat, akuntansi merupakan sebuah sosial, political, and economic life. Ya. Economic life, kehidupan sosial. Kehidupan sosial dalam aspek perekonomian. Kehidupan sosial dalam aspek political. Ya. Nah, ini adalah suatu kejadian mana memang dalam menyusun laporan keuangan itu tidak serta-merta seperti kita menjawab soal ujian. Ya, kalau menjawab soal ujian itu kan tanya apa, kemudian dijawab sesuai dengan apa yang kita pahami gitu ya. Tetapi kalau di dalam pemahaman ini, maka kita harus benar-benar menyesuaikan seperti apa sih sebenarnya pemahaman aslinya. Jadi tidak boleh kemudian kalau kita mengira-ngira sendiri seperti itu. Ya. Maka kita harus masuk dari dimensi sosial. Dimensi sosial berarti dimensi di mana masyarakat itu mempunyai sebuah maksud, mempunyai sebuah tujuan. Di mana tujuan itu kemudian akan membentuk sebuah pola baru di dalam dimensi laporannya. Misalkan gini, neraca itu kan prinsip dasarnya hanya aktiva dan pasifa. Pasifa hanya ada hutang dan modal. Tetapi ternyata di dalam masyarakat itu tidak punya yang namanya hutang. Ya, katakanlah begitu. Tidak mengenal yang namanya hutang. Nah, sekarang pasifanya bagaimana? Ya, pasifanya berarti tidak muncul laporan tentang hutang. Semuanya adalah modal. Nah, ketika terjadi hutang gimana? Misalkan mirip dengan hutang transaksionalnya. Maka akan mengubah nama. Namanya menjadi apa? Bukan hutang, tapi kerjasama. Misalkan begitu. Melakukan kerjasama. Nah, di dalam kerjasama itu kan tidak ada hutang piutang. Yang ada apa? Investasi. Ya kan? Investasi. Berarti kalau investasi masuknya kemana? Ya kembali lagi ke modal. Nah, jadi seperti itu. Sehingga di dalam prinsip dasar akuntansi, aset sama dengan hutang plus modal itu bisa berubah. Hutangnya tidak ada. Sehingga pasifa itu hanya modal. Nah, itu ketika memang dibentuk oleh sebuah masyarakat yang tidak mempunyai hutang di dalam struktur sosialnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau secara politikal ya semakin kompleks lagi. Karena kalau kita bicara politikal itu berarti ada kepentingan yang memang harus diberikan di dalamnya. Ya, misalkan apa? Misalkan ada kebijakan bahwa penggunaan pasifa, hutang ataupun modal, itu mayoritas dipakai untuk aset, misalkan begitu. Ya maka di situ kelihatan asetnya itu tinggi-tinggi sekali. Wes, macam-macam itu ada di situ semua. Tidak tahu itu kepakai semua atau tidak. Sehingga apa yang terjadi? Biaya depresiasinya besar. Yang diharapkan di situ, biaya depresiasi dan biaya perawatannya itu tinggi. Loh, kenapa kok justru mengharap biaya yang tinggi? Ya karena dia akan memberikan limit terkait dengan keuntungan. Atau bahkan mungkin dia tidak mengambil keuntungan. Ya karena apa? Lebih mengarah ke sebuah usaha sosial, misalkan seperti itu. Nah, berarti di situ kan ada aspek politikal karena ada will, ada keinginan yang ingin diperoleh di dalam aktivitas bisnisnya. Nah, sehingga pola atau bentuk laporannya nanti beda lagi, gitu ya, tidak sama. Sehingga jangan difikirkan bahwa laporan keuangan itu seperti itu pokoknya. Ya jangan. Nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh. Apa kalau kita itu menggunakan sudut pandangnya adalah sudut pandang ketika kita belajar, itu salah banget itu.
Belajar itu kan hanya untuk mengenal polanya. Dan di sini sudah dikasih informasi bahwa pola itu bisa adjustable, bisa disesuaikan. Yang penting tidak sampai mengubah. Kalau diubah nggak boleh. Yang semula double entry bookkeeping diganti triple entry bookkeeping, ya jangan gitu ya. Itu nggak boleh kalau itu berarti kan mengubah kaidah gitu. Yang boleh hanya menyesuaikan karena di dalam kondisi realnya ada beberapa aspek yang tidak dilakukan. Ya, seperti itu. Kalau kita bicara terkait dengan social, political, and economic life. Dan terakhir, yang ini pasti terjadi bahwa akuntansi adalah finansial aspek. Nah, sementara ini yang paling kita pahami ya ini, bahwa akuntansi itu ya segala sesuatu yang sifatnya pelaporan terkait dengan keuangan. Nah, ini hanya salah satu bentuk aja, dan memang iya. Oleh karena itulah, maka seringkali saya katakan bahwa di dalam laporan keuangan, semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus bisa dibuktikan bentuk transaksinya dan harus bisa terkuantifikasi dalam satuan mata uang. Berarti yang nggak terkuantifikasi gimana? Ya nggak bisa dilaporkan, gitu kan. Walaupun itu sebenarnya adalah sebuah aktivitas yang sangat bernilai tambah. Tetapi kalau tidak terkuantifikasi, maka itu tidak bisa dilaporkan. Ya inilah kenapa finansial aspek itu menjadi orientasi di dalam akuntansi. Jadi kalau kalian pernah ikut akuntansi syariah dengan saya, ada yang pernah ikut dulu misalkan ya itu sangat jauh beda. Kenapa? Karena prinsip dasar yang kita pakai untuk belajar teori akuntansi ini bersumber dari akuntansi dari perspektif konvensional. Jadi akuntansi dari perspektif sekulerisme. Nah, seringkali sudah saya sampaikan bahwa di dalam dimensi sekulerisme, orientasi yang dihasilkan itu bukan pada proses, tetapi pada hasil akhir. Nah, hasil akhirnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan masing-masing aspek atau dimensi ini tadi. Nah, ini ketika kita memaknai akuntansi. Semoga bisa dipahami ya. Ya gimana mau paham kalau masuknya nggak bareng Pak. Itu lah, piye kono carane. Ya itu pilihan ya. Nah, inilah kondisi-kondisi yang harus kalian pegang nanti ketika ada yang tanya akuntansi itu apa. Maka kalian harus menjawab sesuai dengan kapabilitas orang yang bertanya. Nggak boleh kemudian digenerate gitu ya. Sing tekok bocah cilik, karo sing tekok itu manajere, podo jawabnya. Ya itu salah. Itu bentuk ketika kalian tuh nggak ngerti akuntansi. Atau nanti misalkan saat di interview, mau lamar kerja, ditanyain, mbaknya lulusan akuntansi ya? Iya. Akuntansi itu apa Mbak? Nganu Pak, nganu. Corek wes. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita punya, kalau kita menggunakan ketentuan di dalam standar akuntansi keuangan, maka akuntansi itu bisa dilihat dari 5 aspek, 5 sudut pandang. Nah, oleh karena itulah ada kata kunci yang harus kita ambil di dalam akuntansi itu untuk coba memaknai sebenarnya prinsip dasar akuntansi itu seperti apa. Dari penjelasan saya yang pertama itu, kita bisa memastikan bahwa we always think about time. Ya. Karena pasti yang bicara akuntansi itu nanti ada cut off waktunya. Misal gini, ditanya, Mbak, laporan keuangannya. Nah, pasti kembali tanya, laporan keuangan tahun berapa? Nah, jadi seperti itu. Sehingga itu baru bisa dipakai untuk menunjukkan informasi yang tepat. Ya. Time. Karena memang di situ ada dimensi waktu yang memang harus kita taati. Awalnya itu Januari, berakhirnya itu di Desember. Sehingga laporan keuangannya itu harus 1 tahun. Nah, kalau ada laporan bulanan, ada laporan semesteran, nah itu kan hanya laporan Tapi laporan yang paling valid adalah laporan yang tahunan. Nah, bicara bulanan, bicara tahunan,
Nah, disinilah kalau kita kemudian mengatakan bahwa we always think about time. Oke. Pertama itu. Nah, kenapa kok kita harus bicara tentang time? Sebab kalau kita nanti menghilangkan time di dalam dimensi laporan itu, maka we lose talking about counting. Jadi kita tidak lagi bicara tentang akuntansi. Kita kembali bicaranya hanya ke parsial dari beberapa mekanismenya atau mungkin beberapa akun-akunnya saja. Misalkan kita hanya bicara tentang kas. Ya kasnya bagaimana? Kasnya besar, ya, cuma begitu aja sampai sekian. Padahal harusnya kas itu cukup ideal saja, tidak perlu sampai segede itu. Nah, hanya bicara pada parsial di dalam isi laporan keuangan. Kalau kita hanya bicara parsial, hanya bicara kasnya tok, bicara modalnya tok, bicara tentang asetnya tok. Nah, itu sebenarnya bukan akuntansi. Ya, bukan. Itu bicara terkait dengan elemen akuntansi. Jadi tolong bisa bedain ya. Karena kalau kita bicara akuntansi, itu bicara secara komprehensif. Yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan itu. Ya. We lose talking about counting. Jadi kita tidak lagi bicara terkait dengan akuntansi. Nah, traditionally, studying counting means about money. Ya, dalam pemahaman yang konvensional, tradisional, bicara akuntansi atau belajar akuntansi itu artinya iya, bicara terkait dengan bagaimana melaporkan uang, kan gitu kan. Makanya saya bilang tadi traditionally itu kan dalam posisi ketika kita masih awal, ketika masih bicara pengantar, masih bicara akuntansi secara teknis, ya. Itu kita sebut sebagai traditionally. Ya, padahal kalau kita sudah masuk ke ranah pemahaman keilmuan pada akuntansi itu sendiri, we not talking about money. Ya, nggak akan bicara lagi terkait dengan uang. Nggak akan lagi bicara tentang debit kredit. Nggak ada lagi bicara tentang metode. Yang ada adalah bagaimana sebenarnya akuntansi itu nanti untuk lebih komprehensif aja. Nah, disinilah bentuk yang memang harus kita pahami bahwa sebenarnya akuntansi itu tidak sesimpel hanya debit kredit. Tidak. Debit kredit itu cukuplah difahami nyun sewu, misalkan setingkat SMK atau secara pengelola teknis di level D3. Tetapi untuk level S1 ya, itu harus lebih berkembang ke aspek teoritisnya, aspek keilmuannya. Karena kalau debit kredit itu baku, ya gitu-gitu terus ya. Tetapi kalau bicara terkait aspek keilmuan itu sangat variatif, sangat berkembang. Nah, sehingga antara traditionally dan present time-nya itu beda. Nah, sehingga kadang-kala kita terjebak kepada informasi terkait dengan uang saja. Kalau kita tidak mampu untuk mencoba memberikan informasi yang luas terkait dengan keilmuan akuntansi itu. Money is a central idea to calculate, to make a report. Jadi, karena sudah terjebak pada uang, maka orientasi kita ketika bicara akuntansi, bicara terkait laporan keuangan, ya hanya bicara tentang uang. Uang itu tadi dibuktikan dalam sebuah bentuk transaksi, bukti transaksi. Maka kita hanya bicara terkait dengan siklus akuntansi itu aja, ya, kas-kas bonnya, nota-nota bonnya, semua slip-slip pembayarannya, kwitansi-kwitansi pembayar, itu tok bicaranya. Itu kemudian dikumpulin, kemudian dibuat laporan. Nah, jadi kita terjebak hanya pada masalah teknis. Nah, kalau pemahaman kita hanya terjebak pada masalah teknis saja dalam memahami akuntansi, ya secara pekerjaan kita ya tetap berada di wilayah teknis. Kenapa? Karena kita nggak pernah menunjukkan kemampuan kita dalam pengembangan akuntansi itu secara teoritis. Ya, makanya tadi saya sampaikan bahwa di level S1 itu seharusnya tidak terjadi. Ya. Kalau di level D3 nggak apa-apa, karena memang dibentuk untuk hal-hal yang sifatnya teknis. Tetapi kalau untuk S1, itu selain dibentuk untuk hal-hal yang sifatnya teknis, maka bentukannya itu juga harus mengarah ke final decision. Ya, keputusan akhir. Nah, keputusan akhir itu artinya mampu untuk
menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan informasi akuntansi yang disusun dalam laporan keuangan. Ya. Nah, sehingga kita nggak boleh kejebak lagi kepada sesuatu yang sifatnya adalah traditionally. Ya, maka that is a traditional in nature. Jadi itu adalah sebuah budaya yang terjadi pada sebuah konteks tradisional. Nah, yes nggak apa-apa, itu sudah dulu. Ya, ketika kita belajar itu sudah dulu. Ketika kita belajar secara teknis akuntansinya mulai pengantar sampai ke advance. Ya. Nah, sekarang kita harus lebih jauh untuk memahami bagaimana akuntansi itu dalam dimensi keilmuannya. Nah, apa kalau begitu? Nah, ini the idea of accounting. Jadi tolong ini dipegang untuk dasar keilmuan akuntansinya. Accounting has to be understood not always with money, but it is with time. Ya, jadi tidak hanya bicara hanya sisi money saja, uang saja, tetapi uang yang sudah berada pada dimensi waktu. Ya, tolong apa yang saya sampaikan itu dipahami. Jadi kalau nggak paham boleh tanya. Uang yang sudah ada pada sebuah dimensi waktu. Jadi tidak hanya bicara uang saja. Dan waktu di sini juga tidak hanya sekedar kita pahami untuk menulis laporan yang berakhir tanggal 31 Desember. Enggak itu. Ya. Itu adalah sebuah ketentuan. Jadi nggak usah dibahas lagi. Kalau kita bicara tentang waktu, itu kita bicara terkait dengan pengakuan. Ya. Nanti. Bagaimana kita mengakui kalau itu di muka? Bagaimana kita mengakui jika itu masih belum diterima atau masih yang harus akan diterima? Nah, bagaimana kalau itu nanti sesuatu yang harusnya diterima tetapi tidak diterima? Nah, secara waktu. Sehingga idenya ada di past, present, and future. Ya, yang kemarin, saat ini, dan yang akan datang. Nah, jadi seperti itu. Tetapi yang akan datangnya pun itu jangkanya tidak terlalu panjang, yang masih terlalu pendek. Karena apa? Kita masih hanya bicara akuntansi yang orientasinya sekedar untuk menyampaikan informasi saja. Tetapi kalau sudah mengarah ke analisis, maka itu nanti akan panjang sekali waktunya. Karena kita harus bisa membandingkan antar waktu. Nah, sekali lagi, waktu yang harus bicara. Ya. Apa sekarang tujuan-tujuan menetapkan data historis? Ya. Katakanlah historical cost. Apa tujuannya? Ya. Itu tujuannya untuk memastikan bahwa kejadian itu memang ada. Sudah berjalan. The past mean accounting as history. Jadi waktu yang lalu itu bicara bahwa akuntansi adalah sebuah perjalanan waktu yang memang pernah terjadi transaksinya. Nah, kemudian kita melakukannya saat ini, present. Ya, present mean positioning. Jadi pada saat ini kita memahami bahwa seharusnya apa yang terjadi di masa yang lalu tadi, data-data yang berasal dari historical cost tadi, ya, itu harus kita laporkan sebagai apa? Dipositioningkan sebagai apa? Diakui sebagai apa? Nah, ada yang diakui sebagai kas kalau memang uangnya sudah ada. Tapi ada yang diakui sebagai piutang ketika uangnya itu masih future, ya, yang akan datang. Nah, dan seterusnya. Ada banyak sekali metode yang lain. Nah, sehingga nanti akan lebih konkret lagi kalau itu kita gabung antara past, present itu dengan future-nya. Because future means imaginary. Jadi, future, masa yang akan datang, itu orientasinya pada harapan. Ya. Bagaimana harapannya? Atau target yang akan kita tempuh. Nah, sebab apa yang terjadi kalau tidak ada 3 dimensi waktu tadi? Bayangin, kalau kalian ngerti terkait dengan proses akuntansi, saya yakin bisa bayangin bahwa akuntansinya akan kacau. Ya, data historisnya nggak jelas. Otomatis laporannya itu hanya membuat laporan seadanya. Sehingga informasi yang diberikan oleh laporan itu tidak kompleks, tidak lengkap. Ya.
Sehingga informasi yang tidak komplit dan tidak lengkap itu tadi justru akan membingungkan orang yang membaca. Nah, karena yang baca itu bingung, maka dia bingung juga untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang itu akan memberikan dampak seperti apa. Nah, itu yang terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu memang 3 dimensi waktu itu harus berjalan semua. Ya, time is the power atau knowledge in counting. Ya, jadi waktu ini sangat penting di sini karena dengan adanya waktu inilah akuntansi itu bisa eksis. Nah, cuman karena kita bicara waktu itu dalam 3 dimensi waktu yang berbeda, yang jelas di situ ada satu hal yang harus kita tanamkan, yaitu truth, ya, atau trust. Ya. Truth atau trust itu sangat penting dalam dunia keuangan. Ya, karena apa? Karena kita tidak bisa melakukannya itu sendiri. Ya, tidak bisa melakukannya sendiri. Kadang di waktu yang lalu kita bisa, tapi di waktu sekarang kita pasti tidak bisa melihat atau memantaunya. Sehingga di waktu sekarang kita percaya kepada informasi yang ada pada waktu yang lalu. Makanya kita sebut bahwa time is a mind frame to discover trust. Ya. Jadi waktu itu adalah sebuah konteks yang sangat penting untuk membackup yang namanya kepercayaan itu tadi. Ya. Atau kebenaran. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang trust, ya kebenaran dalam akuntansi, benarnya itu yang bagaimana? Ya. Benarnya itu ini apa namanya? Kalau misalkan akuntansi itu memang bisa diterima oleh semua kalangan. Ya, such as individual and organization welfare. Jadi itu misalkan seseorang individu atau seorang yang ada pada sebuah lembaga itu bisa menerima informasi yang disampaikan di dalam laporan keuangan itu tadi. Ketika dia sudah bisa menerima, berarti dia kan paham. Kan tidak mungkin bisa menerima kalau nggak paham. Ya, kalau nggak paham tapi menerima itu artinya apa? Ya artinya hanya sekedar administratif gitu ya, di luar dari konteks pemahamannya. Nah, oleh karena itulah maka kita harus bisa memahami dulu. Nah, memahaminya gimana supaya bisa menerima? Ya harus standar dengan pemahaman yang membuat. Karena akuntansi itu memang ada standar yang digunakan. Nah, itulah makanya bisa katakan bahwa secara individual maupun secara organisasional welfare itu sama-sama penting untuk bisa memahami keberadaan dari konteks. Nah, oleh karena itulah maka yang dari awal saya katakan bahwa untuk bisa menerima segala sesuatu pemahaman dalam dunia knowledge, dunia pengetahuan, itu harus dibentuk sebuah pola. Ya, polanya itu kita sebut dengan nama knowledge frame. Ya, knowledge frame. Ya. Di dalam knowledge frame itu kita memecah yang namanya pengetahuan itu menjadi 3 kelompok. Ya, menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah, hilang ya, pencet. Oke, kelompok yang pertama itu adalah kelompok pengetahuan naluri. Ya. Pengetahuan naluri itu biasanya sejajar dengan pengetahuan indrawi karena itu apa namanya sesuatu yang sifatnya saling melengkapi. Ya. Naluri adalah bagian misteri kehidupan manusia dalam mengekspresikan fenomena dunia. Misalkan gini loh, naluri itu kan misalkan gini, kalau kalian itu merasa kedinginan, ya maka dengan sendirinya akan berusaha mencari selimut atau mencari baju hangat untuk menghangatkan tubuh. Kadang nggak disuruh, tetapi kita bisa melakukan. Itu kalau secara fisik, gitu ya.
Atau begini juga secara naluri, kalau misalkan ada sesuatu yang membahayakan, maka kita segera menghindar. Nah, itu juga tidak ada yang nyuruh, tetapi kita sudah bisa mengambil keputusan seperti itu. Naluri juga hubungannya dengan etika, ya, etika, akhlak, adab, ya. Jadi ada rasa misalkan ewoh pekewoh kalau dalam bahasa Jawa ya. Saya enak nggak ya nanti kalau melakukan ini, ya. Ini sudah bukan saatnya saya melakukan, tetapi kira-kira nanti saya diizinkan nggak ya melakukan ini. Nah, itu adalah sesuatu yang sebenarnya secara naluriah. Secara naluriah ada di dalam diri kita. Ya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang sudah terpola, segala sesuatu yang sudah terformat, segala sesuatu yang sudah terjadwal misalkan ya. Terus kemudian kita berada di luar format itu, di luar jadwal itu, di luar konteks itu. Maka ketika kita akan mencoba melakukan, maka secara naluri ada semacam hambatan. Gitu. Ya, ada semacam hambatan. Saya tidak punya SIM. Kemudian ada razia polisi. Maka secara naluri kita akan menghindar. Gitu ya. Kenapa? Karena ada aturan yang tidak bisa kita penuhi. Ya, ya sudah dengan segala konsekuensi resikonya. Nah, inilah pengetahuan naluri. Sehingga biasanya ini inherent, nggak ada yang ngajarin pun kita sudah bisa. Karena itu sudah terbit dari kebiasaan, terbit dari sebuah lingkungan, terbit juga dari pemahaman kita ketika menafsirkan sosial fenomena. Nah, itu pengetahuan naluri. Sama juga misalkan ini ketika kita mencoba untuk memperkirakan sesuatu. Nah, ada yang memperkirakan dengan tepat, ada yang memperkirakannya itu asal. Nah, yang tepat itu berarti pengetahuan nalurinya itu dipakai, gitu ya, jalan. Tetapi kalau memperkirakannya asal, ya sebuah pokoknya melakukan kombo hasilnya jari nengko. Nah, itu berarti pengetahuan nalurinya itu nggak jalan. Ya. Walaupun itu sebenarnya punya, tetapi kalah sama emosional, kalah sama nafsu. Ya. Jadi seperti inilah kondisi dari pengetahuan. Sehingga orang pinter itu sebenarnya bukan orang yang memang banyak belajar, kemudian orang yang bisa mengimplementasikan beberapa hal yang dia pelajari, bukan itu. Orang pintar itu sebenarnya ketika orang itu mampu mengkolaborasi apa yang sebenarnya dia sudah miliki dengan apa yang baru saja dia ketahui. Nah, disinilah kemudian pengetahuan naluri itu nyambung dengan pengetahuan indrawi. Nah, karena indrawi itu ya berdasarkan apa yang kita tangkap secara visual. Kita lihat, kita dengar, nah itu adalah indrawi. Yang kita rasa itu kadang lebih cenderung ke naluri, ya. Kalau hanya rasa, makanya tadi kedinginan, ya kalau kedinginan itu kan nalurinya terus gimana? Nah pasti otomatis. Ya, tapi kalau secara indrawi dingin itu kan sebenarnya hanya sebuah rasa ketika kita mulai tidak panas, kan begitu aja. Nah hanya seperti itu. Tetapi kalau kemudian next-nya itu kalau dingin bagaimana? Naluri yang jalan. Ya. Jadi seperti ini. Terus dimensi akuntansi ada di mana, Pak? Dimensi akuntansi sebenarnya akan masuk ke pengetahuan naluri dan pengetahuan indrawi. Kalau kita benar-benar memahami. Syaratnya itu ya, paham. Ya kalau nggak paham, ya mana bisa. Oh nggak paham kok. Apapun kalau nggak paham kan ya nggak masuk. Awalnya memang hanya pengetahuan indrawi. Ya, dengar dari cerita, lihat dari membaca. Hanya indrawi aja. Ya, tetapi kemudian itu kita masukkan ke dalam pengetahuan kita, otak kita. Maka otak kita akan nge-save ya di dalam memori otak kita bahwa kita ngerti aturan-aturan atau mekanisme atau metode di dalam akuntansi. Nah, sehingga misal begini, secara tidak langsung kalian itu melihat atau mendengar ada curhatan seseorang yang bingung ketika menyampaikan informasi terkait dengan hasil usahanya. Ya, misalkan begitu di lingkungan sosial itu kalian dengar atau tahu bahwa waduh, sajane saya itu loh sukses, misalkan begitu. Cuman kesuksesan saya itu hanya saya
pahami sendiri, hanya saya ketahui sendiri. Nggak ada orang lain yang tahu bahwa saya itu ngelola sesuatu itu sebenarnya sukses. Karena indikator suksesnya dia itu bukan jumlah uang yang dia miliki, bukan jumlah aset yang dia pamerkan, bukan. Tapi suksesnya dia itu ketika dia merasa bahwa pekerjaan yang dia lakukan itu banyak menghasilkan. Tetapi gara-gara dia bingung untuk melaporkan, bagaimana kita nanti menunjukkan ke orang bahwa secara keuangan misalnya, kinerja keuangan dari apa yang dia kelola itu menghasilkan. Ya, maka secara naluri kalian akan menjawab, loh Pak, dibuat laporan keuangan saja kalau begitu. Ya, dibuat laporan keuangan. Terus lek gawe piye, Pak? Nah, akhirnya ngeten, Pak. Jadi kan napa to sing mau dilaporkan? Oh, ini. Ya sudah, datanya butuh ini tak buatkan. Nah, secara naluri kalian akan menyampaikan itu. Nah, supaya bisa berkomunikasi tentunya juga harus didukung oleh pengetahuan indrawi. Ya, indrawinya gini. Nah, nanti kita coba buat ini, Pak, buat ini, Pak, buat ini, buat ini, buat ini. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya muncullah sebuah bentuk. Ya. Nah, bentuk itu belum selesai. Kenapa? Karena sebenarnya manusia masih punya pengetahuan yang ketiga, yaitu pengetahuan rasional. Ya. Pengetahuan rasional itu pengetahuan yang memang didasari oleh tiga tingkat rasionalisme. Yang pertama hanya pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa itu bagi orang-orang yang memang menangkap sesuatu itu hanya di level biasa-biasa saja. Tidak istimewa. Tahu akuntansi ya, sekedar tahu gitu aja. Tidak sampai bisa paham. Sehingga apa yang dia hasilkan, apa yang dia mampu untuk bantu, ya sekedar hanya ya bentuk-bentuk sederhana. Nah, itu secara rasionalnya. Nah, kemudian rasionalisme yang kedua adalah pengetahuan ilmiah. Nah, ini sedikit di atasnya lagi. Yaitu ketika seseorang itu sudah mampu mengkolaborasi teknis yang harusnya dia lakukan dengan dasar ilmunya. Ya, kayak ini tadi, saya bicara terkait dengan akuntansi secara teoritis, maka ketika kita membuat laporan keuangan, kita punya dasar teorinya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, kedua tadi. Ketiga, ini sedikit tertutup. Ini bisa dipindah enggak? Oh, bisa. Pengetahuan intuitif atau imajinatif. Ya. Pengetahuan intuitif atau imajinatif. Intuitif itu intuisi. Intuisi itu beda dengan naluri. Ya. Intuisi itu dekat dengan imajinasi. Jadi munculnya intuisi itu ketika kita sudah mampu mengembangkan daya imajiner kita. Imajinasi itu beda dengan ngelamun loh ya. Kalau ngelamun itu nggak genah jeluntrungane. Jadi ya kosong pikirannya terus membayangkan sing kemana-mana begitu. Akhirnya mengembara sampai liar. Itu kalau ngelamun. Tapi kalau imajinatif itu membayangkan sesuatu yang terpola. Ya. Membayangkan sesuatu yang terpola. Misalkan gini, kalian akan membuatkan laporan keuangan. Maka kalian mikir, pertama kali yang saya susun nanti apa? Oh, saya perlu mengumpulkan semua bukti transaksinya. Kemudian coba akan saya buat ke dalam sebuah jurnal umum dulu. Nah, semua bukti transaksi kemudian direkap, dibuat dalam sebuah jurnal umum. Jurnal umum akhirnya menghasilkan saldo. Saldo itu nanti muncul di buku besar. Buku besar akan menghasilkan neraca saldo. Nah, neraca saldo nanti dipakai untuk dasar melakukan penyesuaian karena itu nanti dipakai sebagai neraca saldo awal di laporan neraca lajur. Di laporan neraca lajur. Ya kan? Saya cerita begini bisa ngikutin ya. Jangan-jangan saya cerita kalian bingung. Wih, akuntansi apa sih cerita apa? Ya, jadi nggak boleh loh, udah semester 7. Jadi neraca saldo, kemudian kan muncul saldo nih. Saldo, di neraca saldo itu kan nanti jadi kolom pertama itu di neraca lajur, ya kan? Neraca lajur, kemudian ada penyesuaian dalam bentuk jurnal. Jurnal penyesuaian dimasukkan di dalam neraca lajur di bagian penyesuaian. Maka muncullah neraca setelah disesuaikan, ya kan? Neraca setelah disesuaikan itu nanti akan
dibuat untuk melakukan penyusunan laba rugi dan neraca. Sehingga nanti setelah neraca lajur kita baru menyusun laba rugi. Kemudian perubahan modal, kemudian neraca, kemudian cash flow. Syukur kalau bisa membuat catatan laporan keuangan. Nah, itu kan gambaran, toh. Belum melakukan itu. Tetapi kita sudah punya gambaran bahwa nanti kita akan melakukan hal-hal seperti itu. Nah, itu yang namanya imajinatif. Nah, imajinatif. Nah, intuitifnya itu baru akan muncul ketika kita sudah mulai menjalankan step by step. Ya, oh jurnal dapat kredit, berarti mana yang didebet, mana yang dikredit. Nah, oh ini didebet, ini dikredit, tulis. Nah, itu intuitif. Ya, jadi intuitif itu lebih dominan ke teknisnya. Kalau imajinatif itu polanya. Nah, jadi seperti itu. Itu namanya pengetahuan rasional. 3 pengetahuan itu selama kalian itu memang waras, ya, tidak dipertanyakan, ya, maka pasti punya, ya, pasti punya. Nah, ini loh yang harus kita coba gali, ya. Ada yang baru masuk ya jam segini, ya, oke. Nah, kemudian apa yang harus kita pahami di sini? Yang harus dipahami adalah bagaimana memaksimalkan semua pengetahuan tadi. Karena Allah sudah memberikan ke kita. Ya kan? Diamanai hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu maka apapun yang diamanahkan tersebut sebenarnya kalau mau kita pakai akan menyebabkan kita benar-benar menjadi orang yang berhasil. Tetapi itu tadi, kalau kita mau pakai, jangan kok kemudian berpikir kalau Allah sudah memberi, itu pasti kita akan bisa. Belum tentu. Karena Allah tidak akan mengubah apapun yang ada di kita kalau kita tidak berusaha untuk melakukan perubahannya. Ya, itu tolong diingat. Nah, sehingga coba kita maknai satu persatu. Indrawi kita itu sebenarnya seperti apa? Nah, ini. Otak kita itu hanya menangkap objek itu secara parsial. Nggak bisa kita menangkap bareng. Gitu. Contohnya begini aja. Ketika ada orang yang ngomong, kemudian ada orang lain yang ngajak ngomong, 2 orang. Orang ketiga juga ngajak ngomong. Dalam satu sisi kita lagi memperhatikan orang keempat yang sedang bercerita. Kira-kira yang masuk ke otak yang mana? Ya, kita nggak masuk kabeh gitu ya. Karena otak kita itu berjalan nggak ngerti mana yang akan diterima. Makanya bisanya fokus. Oh, 1 aja dulu. Oke, selesai. Kedua, ketiga, keempat. Nah, baru itu nyambung, masuk nanti. Ya, jadi seperti itu. Itulah indrawi kita. Karena memang ada keterbatasan di diri kita. Maka kita harus bisa memaksimalkan apa yang ada itu di keterbatasannya. Naluri juga begitu. Naluri itu sebenarnya pasti ada di dalam diri kita. Tetapi kalau tidak kita latih, tidak kita pahami keberadaannya, ya pasti tidak akan tahu bahwa itu bisa kita pakai. Ya kadang kalaupun bisa itu secara spontanitas saja, ya gara-gara ya apa ya istilahnya, ya kebutuhan, ya kita memang butuh melakukan, terus tiba-tiba kita bisa gitu aja. Nah seperti itu loh. Nah, tetapi kalau itu tidak mampu untuk dikelola, lah itu bahaya. Ya, karena naluri itu kadang bisa dominan kalau kita tidak bisa mengelolanya. Misalkan apa panik, ya, misalkan gitu, panik. Panik itu kan naluri ya. Kalau kita tidak bisa mengelola, opo-opo titik, sing marahi kita itu kaget terus panik. Ya. Karena sesuatu yang panik itu akan membunuh beberapa sel otak kita. Menutup juga sel-sel otak kita yang sedang bekerja. Orang panik gitu. Makanya ada cerita-cerita itu loh ya, ketika wah aku mau ketakutan ya po, di Deni Medi misalnya gitu ya. Ada sakit wedine sampai ngompol-ngompol, sakit wedine sampai nggak iso lari. Gitu. Kenapa kok sampai nggak bisa lari? Kenapa kok sampai seperti itu? Ya karena sel otak kita itu sudah tidak bekerja normal. Ada yang mati, ada juga yang tertutup. Makanya kita harus mampu mengelola kepanikan itu dengan baik. Boleh panik, tetapi tidak boleh lama. Gitu ya.
Sehingga segera harus tersolutifkan. Terus gimana kalau seperti ini kejadiannya? Nah, begitu. Dan yang lain, marah, ya takut, gembira. Gembira juga tidak boleh berlebih. Gitu. Makanya ketika menyaksikan orang-orang tua itu mengajari ketika anak-anak masih kecil. Kalau pas dia sampai gembira, sampai ketawa terbahak-bahak, sampai dengan walah, ya seperti itu kan dilarang gitu kan. Sampai ngono, lek guyu aja sampai seperti cekakaan gitu. Besok lek nangis, ya kan gitu kan. Itu kan adabnya orang Jawa sih sebenarnya. Kenapa? Kita tidak boleh mengekspresikan sesuatu itu secara berlebih. Ya, hanya itu sebenarnya. Nah, kenapa kok bisa? Karena kita diminta untuk belajar mengendalikan. Marah juga boleh, tetapi tidak boleh terlalu berlebih. Takut juga boleh, tidak boleh terlalu berlebih. Nah, inilah hal-hal yang harus kita lakukan dalam pengetahuan algoritma. Sedangkan dalam pengetahuan rasional, nah ini biasanya berkembang seiring dengan tingkat pendidikan kita dan pengalaman yang kita peroleh. Makanya ada yang mengatakan ngono ora ngerti to yo, dolanmu kurang adoh, ngopimu kurang kental. Nah, itu saja ini kan dalam bahasa Jawa namanya sanepo, kiasan. Kiasan. Kiasan yang dipakai untuk menjelaskan bahwa rasionalitasnya itu nggak jalan. Nah, sebelum menjalankan, kita harusnya kan paham toh seperti apa. Gitu. Supaya apa? Supaya jalannya itu tidak otomatis. Nah, kalau jalannya otomatis itu yang repot. Repotnya gimana? Ya karena kita tidak bisa mengatur kapan waktunya butuh kita pakai. Kalau nggak butuh ya nggak kita pakai, nggak bisa. Otomatis. Ya otomatis itu kadang pas butuh juga nggak muncul. Pas nggak butuh malah muncul. Karena otomatisnya beda. Nah, disinilah akhirnya kita harus mulai bisa mengelola. Ya, saya sampaikan kuncinya itu. Harus bisa mengelola yang namanya pengetahuan. Terutama di sini, pengetahuan rasional. Karena hanya manusia yang punya pengetahuan rasional. Dan ketika kita akan mengambil sebuah keputusan apapun, jelas rasionalisme ini yang harus kita dominankan. Harus dominan secara rasional. Ya, pengetahuan biasa tadi ya, pengetahuan ilmiah, tambah lagi pengetahuan transenden. Pengetahuan transenden itu apa? Pengetahuan transenden itu adalah pengetahuan tumpukan. Jadi ada di sini posisinya. Jadi gabungan antara pengetahuan biasa dan pengalaman, ya, gabungan dari pengetahuan ilmiah, gabungan juga dalam pengetahuan intuitif atau imajinatif. Maka di sini akan muncul pengetahuan transenden di sini, ya. Makanya tadi dikatakan dolanmu kurang adoh, itu artinya apa? Ya oke sing urung dingerteni, pengalamannya masih sedikit. Kopimu kurang kental, itu artinya apa? Pahit manisnya kehidupan itu belum banyak yang dirasakan. Ya kan? Nah, oleh karena itu maka ada beberapa aspek pertimbangan yang masih lepas. Karena secara rasional memang masih kurang dasar-dasarnya. Nah, disinilah kita harus bisa menangkal. Nah, kalau kita sudah mampu memberikan pengetahuan transenden, disinilah kualifikasi dari seseorang itu nanti akan terlihat. Kita nggak ada yang sempurna. Ya, nggak ada yang sempurna. Tetapi kita diizinkan untuk berusaha menjadi sempurna. Nah, cuman masalahnya adalah apakah kita punya minat atau niat untuk menjadi sempurna. Nah, ini loh yang paling utama ya. Oke, quote-nya itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita masuk ke lingkup teori akuntansi? Ada beberapa aspek nanti yang tolong dipahami dalam sebuah pengetahuan transenden. Nah, jadi saya itu cuma mau bilang itu loh, menjelaskan dari awal tadi itu. Ya. Tolong itu ditangkap dalam sebuah pemaknaan pengetahuan transenden. Ya. Terkait dengan apa sih sebenarnya akuntansi? Apa sih teori akuntansi? Bagaimana struktur teorinya? Dan bagaimana perekayasaannya?
Ingat, rekayasa seperti kemarin saya cerita ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Oke, nggak ada yang baru masuk lagi. Maaf ya, kadang saya nggak ngerti loh kalau masuk atau tidak kalau pas nggak lihat seperti itu. Makanya diusahakan ya, mohon maaf, diusahakan nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya jangan sampai masuknya itu seingatnya ya. Kalau seingatnya itu kan terkesan nggak serius. Ya, bagaimana kita bisa memperoleh hasil kalau kita melakukannya tidak serius. Oke. Akuntansi dalam pengertian yang luas itu dapat didefinisikan sebagai sebuah perangkat pengetahuan. Ya, perangkat pengetahuan. Di sini sudah hilang aspek teknisnya. Jadi aspek teknis itu sebenarnya hanya satu parsialitas dari pengetahuan akuntansi itu sendiri. Sehingga yang menjadi pemahaman atas pengertian akuntansi sebenarnya adalah seperangkat, satu kesatuan. Tidak bisa hanya dipakai satu aspek saja. Yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif. Ya. Nah ini, targetnya adalah mampu membangun informasi keuangan secara kuantitatif dari unit organisasi di sebuah negara tertentu. Dan nah, setelah membuat apa? Cara pelaporannya, cara penyampaiannya kepada pihak yang berkepentingan. Jadi bagaimana caranya dan siapa pihak yang berkepentingan itu harus kita ketahui. Ya, harus kita ketahui. Sebab kalau nanti salah, jadi ketawain orang kan begitu dah. Ya, menyampaikan ke salah tempat. Nah, oleh karena itu maka supaya kita memang benar-benar terlihat bahwa memiliki pemahaman terkait dengan akuntansi, maka yang pertama harus kita pahami adalah bagaimana mekanisme dalam pembuatan laporan keuangan. Ya. Kedua, bagaimana dasar-dasar teoritis dalam pembuatan laporan tersebut. Ya. Ketiga, bagaimana cara untuk memberikan laporan keuangan itu ke pihak yang membutuhkan. Dan yang keempat, siapa pihak yang membutuhkan laporan tersebut. Nah, 4 hal itulah yang sebenarnya menjadi kata kunci dari akuntansi. Nah, sehingga kalau kita kerucutkan dalam pemaknaan yang lebih sempit lagi, ya itu sudah mengarah ke teknis. Identifikasi, pengesahan, pengukuran, pengakuan, klasifikasi, penggabungan, peringkatan, dan penyajian. Ya, dari sebuah kejadian transaksi. Itu teknis. Ya. Jadi kalau dalam arti sempit, ya langsung ke teknis akuntansinya. Dalam arti luas, sampai dengan pemakai laporan keuangannya. Nah, di sini. Maka kalian harus memahami, menyadari saat kalian berakuntansi itu kalian berada di aspek akuntansi sebelah mana. Aspek ya, tadi yang ada 5 tadi. Nah, sehingga di situlah kalian bisa memaknai juga bahwa yang saya jalankan itu akuntansi dalam skop yang luas atau skop yang sempit. Kalau hanya dari finansial aspek saja, ya oke, pakailah skop yang sempit. Tetapi kalau di aspek yang lain, maka itu lebih luas lagi, sehingga pakailah akuntansi dalam aspek yang luas. Sehingga benar-benar tetap bermanfaat. Sebab kalau salah yang kita sampaikan, orang memahami bahwa akuntansi itu hanya sebuah teknis pelaporan keuangan, maka ketika dia akan mengambil keputusan manajerial, maka akuntansi tidak dilibatkan. Ya parah itu nanti hasilnya. Mana mungkin seorang keputusan manajerial itu sebagai sebuah representasi dari kinerja selama beberapa periode kok tidak ada data laporan keuangannya. Iya kan? Nanti apa yang akan terjadi? Ya pasti ada yang terkurangi ya aspeknya. Oke, sehingga akuntansi itu nanti dapat mengendalikan perilaku. Ya, akuntansi dapat mengendalikan perilaku. Contohnya gini, ada perilaku seorang pimpinan untuk selalu ekspansi, gitu terus ya. Nah, biasanya ekspansi itu kan disupport oleh pendanaan yang kuat.
pendanaan yang kuat ada di mana posisinya? Katakanlah ada di kas. Nah, sekarang ada keinginan dari pihak lain, karena kita bicara sosial fenomena tadi ya, untuk menghentikan niat untuk ekspansi itu tadi, mau fokus pada apa yang sudah dibangun. Gimana menghentikannya? Masa diomong, yo lereno, kan nggak mungkin gitu kan. Maka secara politikal, nah ini counting secara sudut pandang politikal, kita harus membuat informasi yang nanti akan menghentikan langkah dia untuk ekspansi. Nah kalau begitu kan kita harus tahu, ketika dia mengambil keputusan untuk ekspansi itu yang paling mendasar dilihat dari laporan apa. Oh neraca, katakanlah begitu. Neraca, dia lihat dari apa? Ya dari aset yang dia miliki dan kas yang ada. Misalkan begitu. Katakanlah kas, di duit piro. Nah, misalkan saya mau melakukan ini. Nah, supaya nanti terlihat bahwa uang yang ada di kas itu rendah, maka ya kasnya kita alihkan. Ya, alihkan ke dalam bentuk instrumen yang lain. Ya, misalkan kita investasikan ke surat berharga dulu. Kita masukkan ke pasar uang. Sehingga nilai kasnya terlihat ya hanya cukup untuk operasional. Maka kita bisa mengatakan, kayaknya untuk tahun ini kita stop deh untuk ekspansinya. Lah kenapa? Kita fokus dulu untuk memperkuat operasional. Karena ternyata nilai real dari kas kita hanya cukup untuk membackup operasional semua unit yang sudah kita expand kemarin. Ya maka akan berhenti dengan sendirinya. Kenapa? Pendanaannya tidak memungkinkan. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut mengendalikan perilaku. Ya. Ingat, kalau sudah seperti ini, nggak ada lagi sebuah pengertian bahwa membuat laporan keuangan hanya sekedar seperti menjawab soal ujian. Ya. Stop, mulai semester 7 sudah nggak boleh lagi berpikir seperti itu. Karena menjelang kalian menghadapi situasi yang real. Oke, ya. Nah, kemudian perekayasaannya bagaimana? Ingat, perekayasaan itu apa? Perekayasaan itu adalah proses penyusunan laporan keuangan. Ya, jadi begitu pengertiannya. Jadi dalam bahasa akuntansi disebut perekayasaan. Ya. Ya, sehingga melibatkan beberapa aspek. Pemikiran, penalaran, pertimbangan untuk memilih dan menentukan teori. Jangan kok dipikir teorinya tahu nggak dipakai, tetap dipakai ya kalau dalam konteks yang real. Pengetahuan, konsep, metode, teknik, pendekatan, nah itu di kolaborasi. Mana yang pas untuk kita gunakan dalam kolaborasinya. Nah, nanti kalau sudah kelihatan pas, maka akan kelihatan hasil akhir yang kita sebut dengan nama kualitas laporan keuangan. Berkualitas atau tidak. Nah, oleh karena itulah maka kalau kita melihat akuntansi itu secara luas, maka yang kita maknai akuntansi sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, seperti ini. Kalau dari disiplin ilmu berarti nanti bisa bergabung dengan jenis-jenis ilmu yang lain. Ilmu murni, ilmu terapan, tata sosial. Nah, itu semua akan menjadi satu kesatuan yang nanti akan kita pakai dalam menyusun laporan keuangan. Ya, tolong diolah sendiri apa yang saya sampaikan ini, karena saya tidak menyampaikannya itu sedetail mungkin, karena kalau terlalu detail nanti ya secara waktu dan secara pemahaman bisa geser gitu ya. Makanya tolong itu dikelola, dimaknai sendiri untuk mencoba menangkap maksud atau maknanya. Dan kalau memang belum paham, bingung, nggak apa-apa, nanti ditanya. Oke, sehingga kita bisa memilah akuntansi itu dalam beberapa sudut pandang. Pertama, kita akui teori akuntansi sebagai sebuah sains. Ya, sains. Berarti apa? Ada rangkaian yang terjadi di dalam teori akuntansi itu yang memiliki kesamaan maksud dari sebuah bentuk teori. Ya, bentuk teori itu kan seperti itu. Seperangkat konsep, definisi, proporsi yang saling berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan atau memprediksi sebuah fenomena atau fakta.
teori. Ya. Nah, sedangkan di akuntansi ada nggak definisi dan proporsinya? Ada, karena di situ ada deskriptif sebagai suatu informasi. Ya. Kemudian ada nggak yang bisa dipakai untuk memprediksi fenomena? Oke, ada, karena dia punya metode ilmiah. Ya. Memprediksi itu harus pakai metode ilmiah, nggak boleh kemudian sambil meramal gitu ya. Beda, gitu ya. Memprediksi dan meramal itu beda. Oleh karena itu, maka teori akuntansi akan berisi seluruh analisis. Nah, ini loh. Ketika kalian sudah bisa membuat laporan keuangan, kemudian bisa membaca laporan keuangan itu dalam maksud-maksudnya, maka kemarin kita belajar tentang analisis laporan keuangan. Nah, analisis itu adalah sebuah informasi juga yang bisa dipakai untuk memberikan prediksi gejala atau peristiwa. Ya. Nah, sehingga ketika itu terpenuhi, maka akuntansi itu benar-benar bisa masuk sebagai sebuah sains, ya, ilmu pengetahuan. Jajar dengan ekonomika, fisika, astronomi, ya, biologi, ya. Jajar dengan itu. Ya, sehingga akuntansi tidak sekedar hanya sebagai alat, ya, seperti itu. Sehingga kalau kita bisa mengatakan bahwa keberadaan teori akuntansi itu benar. Benar karena memang akuntansi bisa mengarah ke sana. Bisa didefinisi sebagai sebuah sains. Ya. Ya. Atau lebih jauhnya nanti bisa dibaca sendiri deh. Nah, oleh karena itulah maka akuntansi nanti bisa diarahkan ke berbagai pandangan dasar atau paradigma. Ya. Pertama, bisa jadi sebuah ideologi. Ya, ideologi bagi sebuah organisasi. Bahwa setiap keputusan yang diambil harus berdasar. Nggak boleh keputusan diambil sesuka hatinya. Dasar salah satunya adalah laporan keuangan yang standar akuntansi. Nah, akhirnya jadi ideologi. Kenapa? Kalau laporan keuangannya itu belum ada, maka keputusan belum bisa diambil. Oke, dua, catatan masa lalu pasti, ya, karena historical cost. Realitas ekonomi pasti, karena mencerminkan apa yang secara nyata terjadi. Dan akan menjadi suatu sistem informasi. Nah, ini loh ya. Menjadi suatu sistem informasi. Kenapa? Karena ada proses. Ya, prosesnya itu melewati berbagai macam tahap. Nah, maka di dalam proses itu membutuhkan penalaran. Kenapa? Melewati rangkaian waktu tadi. Sehingga harus ada yang kita imajinirkan untuk menentukan hasil yang akan kita capai. Nah, ini pandangannya. Ya. Dari sisi inilah akhirnya kita bisa mencoba menjalankan akuntansinya. Ya, sehingga kita bisa mencoba memahaminya satu persatu, gitu ya. Sebagai ideologi, sebagai catatan masa lalu, realitas ekonomi, sistem informasi. Sehingga ketika kita sudah bisa memahaminya satu persatu, maka kita bisa mengatakan bahwa teori akuntansi itu sebagai sebuah bentuk penalaran logis. Ya. Kenapa kok penalaran logis? Karena memang semua bisa dijelaskan. Seperti apa penjelasannya terkait dengan laporan yang ada di situ. Karena ketika informasi-informasi itu bisa kita urai lebih jauh lagi, maka datanya itu bisa kita pakai untuk sebuah penelitian ilmiah. Ya kan? Di antara kalian nanti ketika skripsi, pasti di antaranya pasti menggunakan data laporan keuangan. Nah, data laporan keuangan itu berarti kita anggap sebagai sebuah hasil penalaran logis, karena bisa dipakai untuk membuat ya, sebuah proses penelitian. Oke. Nah, sehingga di sini kesimpulan akhirnya teori akuntansi itu sebenarnya adalah sebuah realitas dari proses pemikiran. Ya. Untuk menjelaskan sebuah kelayakan dari prinsip atau praktik yang sudah berjalan. Praktiknya seperti itu, tetapi bisa dijelaskan. Sementara ini kan kita
belum bisa menjelaskan, hanya sekedar menggunakan. Ya. Jadi penjelasannya itu justru cenderung ke penjelasan atas teknis penggunaannya. Padahal bukan itu yang dimaksud. Penjelasannya adalah tentang konteks teoritis atas penggunaan tersebut. Nah, sehingga arahnya nanti menjadi sebuah landasan konseptual. Nah, landasan konseptual untuk apa? Ya minimal untuk terus menstabilisasi pola ya atau bentuk dari metode yang digunakan itu. Syukur-syukur kalau bisa mengembangkan ke bentuk yang baru nanti ke depan. Karena sesuatu yang berkembang itu pasti ada sesuatu yang menyebabkan. Nggak mungkin kok berkembang secara naluriah, secara otomatis, secara alami, nggak bisa. Pasti ada sesuatu yang menyebabkannya. Nah, oke ya, kesimpulannya seperti itu. Nah, kemudian orientasinya untuk apa? Apa yang kita bahas semuanya ini? Bukannya kalau kita nyusun laporan keuangan ya cukup Pak, jadi laporannya harus selesai. Udah. Ya kalau berpikirnya begitu ya berarti kita masih kejebak ke satu aspek tadi. Hanya finansial aspek tadi. Ya berarti kita juga akan kejebak selamanya pada sebuah pekerjaan yang sifatnya teknis-teknis begitu. Ingat, pekerjaan teknis itu hanya dilakukan di level staff. Masa mau kerja waktu di staff selamanya gitu ya? Iya kan? Enggak kan? Nah, suatu saat kan kita juga pasti ingin berkembang. Nah, supaya orang tahu bahwa kita itu mampu, itu gimana caranya? Ya, akhirnya kan menunjukkan cara berpikirnya, toh. Karena orang menilai seseorang itu paling gampang itu dari cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya itu memang realistis, cara berpikirnya itu analitis, ya, maka dengan sendirinya orang ngerti bahwa sebenarnya orang ini mampu. Sehingga dengan sendirinya juga akan berkembang orangnya. Ya. Tuh. Nah, analitisnya ada di mana? Analitisnya misalkan ini melakukan evaluasi. Jadi saya kemarin tuh nggak pas loh membuat informasi seperti itu. Tapi karena beberapa hal seperti ini, maka saya melakukan. Nah, ini disebut dengan analitis. Nah, sehingga nanti mungkin ada pertanyaan berikutnya. Yang pas gimana? Yang pas harusnya begini. Nah. Karena begini ini nanti logikanya begini. Nah, kemampuan kita sebenarnya seperti ini. Nah, kalau kemampuan kita seperti ini, kondisi seperti ini, berarti dianggap kita support. Sehingga kalaupun melakukan saat ini, kita mampu. Nah, itulah yang disebut dengan nama berpikir analitis. Ya, dan melakukan evaluasi. Sehingga praktiknya berjalan selama ini bisa berkembang. Gitu. Ya, mungkin malah sampai pada sebuah bentuk akuntansi baru. Nah, kalau nanti praktiknya berkembang, ada bentuk yang baru, maka otomatis standarnya juga bertambah. Maka kenapa kok sampai saat ini standar akuntansi semakin tebal? Ya karena ada orang-orang yang berpikir analitis seperti ini. Ya. Oleh karena itulah, maka selain nanti akan menyebabkan perkembangan akuntansi itu, juga bisa menjadi sebuah solusi untuk pemecahan masalah yang mungkin terjadi. Ya, karena di dalam akuntansi itu kan pasti masalah-masalahnya akan selalu mengiringi. Nah, sehingga perspektifnya bagaimana? Bila akuntansi diberlakukan sebagai sebuah sains, maka teori ini akan menjelaskan secara ilmiah. Ya. Bila akuntansi itu diberlakukan sebagai sebuah teknologi, berarti teori akuntansi itu nanti bisa memberikan sebuah penalaran logis. Ya, ini tolong dipahami loh ya. Ini bukan sekedar dibaca. Nah, bisa memberikan penjelasan ilmiah, bisa memberikan penalaran logis itu apa? Ya beda. Kalau penjelasan ilmiah itu artinya ada metode yang memang bisa kita gunakan untuk memberikan penjelasannya. Nah, seperti itu. Tapi kalau sebagai sebuah penalaran logis itu artinya memang ada beragam aktivitas yang nanti bisa membantu untuk mensupport kejadian itu adalah logis. Nah, sehingga manapun perlakuan yang dianut, teori akuntansi tetap akan berisi pernyataan yang berupa baik penjelasan atau pembenaran
tentang fenomena atau perlakuan akuntansi. Nah, arahnya sudah ke sana. Kenapa? Karena standarnya sudah ada, sehingga apapun yang terjadi kita bisa melakukan pembenaran terkait dengan fenomena yang sudah berdasar pada standar tersebut. Nah, sehingga lebih jauhnya nanti aspek tataran teorinya ke sini. Ya, aspek sasarannya loh ya. Mau kemana sih sebenarnya? Oh, ke sini. Ya, ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya normatif. Ya, kalau positif itu jelas bentuknya. Kalau normatif itu masih sekedar untuk mengarah pada suatu tujuan tertentu. Kemudian penjelasannya, kalau positif itu berisi tentang pernyataan bahwa apa yang terjadi sesuai dengan realitas, maka itulah yang disampaikan. Sedangkan kalau normatif itu sifatnya adalah dasar penalaran untuk menganggap bahwa apa yang dilakukan itu benar atau salah, baik atau buruk, ya, relevan atau tidak relevan terkait dengan kebijakan yang nanti akan diambil. Nah, sasarannya ke sana. Sehingga ketika sasarannya itu sudah sesuai, maka apa yang dilakukan dalam berakuntansi itu sudah berhasil. Oke, jadi seperti itu, konteksnya. Nah, oleh karena itulah maka lebih jauh kita pahami bahwa untuk mencapai sebuah penalaran logis dari akuntansi itu sendiri, maka kita akan berpikir secara bertingkat, ya, yang kita sebut dengan nama tataran semiotik. Tataran semiotika itu adalah sebuah mekanisme untuk berpikir rasional atau berpikir logis, untuk mencoba memaknai suatu fenomena. Ya. Nah, di sini ada 3 kelompok nanti di dalam tataran semiotik. Kelompok pertama adalah teori akuntansi sebagai sebuah tataran sematik. Yang kedua sebagai sintaktik. Dan yang ketiga adalah pragmatik. Nah, sekarang apa itu sematik, sintaktik, pragmatik? Nah, ada penjelasannya di belakang. Nah, ini. Sematik itu begini. Ya, kata kuncinya saja. Kita keluar dulu dari aspek teoritisnya. Sematik itu adalah ketika kita mencoba menerjemahkan fenomena dalam naluri kita. Misalkan gini ya, ini di luar akuntansi, kita buat analogi yang beda aja. Sebentar lagi kan musim hujan ya. Sebentar lagi itu. Katakanlah suatu ketika kalian itu dalam perjalanan ini, di jalan naik motor. Nah, kemudian melihat jauh di depan itu kok hujan. Maka secara otomatis otak kalian itu akan berpikir, oh hujan. Nah, begitu. Memaknai bahwa air yang jatuh ke tanah itu adalah hujan. Sehingga ketika kita memandang hujan pada posisi usia kalian seperti ini, dan memandang hujan ketika dulu masih anak-anak, misalnya, itu pasti beda. Itu pertama. Atau di dimensi waktu yang sama sekarang. Memandang hujan ketika kalian sedang naik motor, dan memandang hujan ketika kalian itu lagi mau tidur, itu pasti dimaknai pada sesuatu yang berbeda. Nah, membedakan makna atas hujan pada sebuah dimensi waktu ketika kita melakukan, itulah yang disebut dengan sematik. Ya. Jadi sematik itu adalah ketika kita bisa membedakan sebuah rasa atas kejadian atau fenomena. Nah, itu sematik. Sehingga ketika kita sudah mampu untuk memposisikan di ranah itu, berarti logika kita berarti masih jalan. Sematik. Saya lanjut aja. Sintaktik. Yang kedua tadi kan sintaktik. Sintaktik adalah kelanjutan dari sematik. Jadi tadi ketika sematik kita sudah menangkap bahwa oh hujan, maka aspek sintaktiknya akan berpikir terkait dengan cara atau metode. Terus kalau hujan ngapain? Nah, otak kita langsung otomatis tersinkron ke sana. Jadi kita mengambil beberapa opsi. Karena nggak bawa mantel, maka mencari tempat untuk berteduh, ya, atau putar balik, ya. Karena barusan kita lewat rumah teman kita tadi, mungkin mampir aja di sana tempat teduhnya.
Atau kalau bawa mantel, maka kita berhenti, ambil mantel, dipakai. Atau nekat, terobos saja hujannya. Ya, bismillah, muka-muka rapopo. Nah, itu kan ada beragam opsi di otak kalian itu. Tapi kan tidak mungkin kok lakukan bareng. Kamu harus memilih nanti. Nah, itu adalah sintaktik. Jadi kalian mengenali ada berbagai macam metode untuk penyelesaian kasus sematik itu tadi dengan cara memaknai secara sintaktik. Ya kan? Nah, kemudian otomatis kan kalian harus memilih. Nah, waktunya sudah mepet nih, dekat hujan ini bentar lagi. Mau apa? Nah, harus memilih salah satu dari beragam mekanisme atau metode yang kalian temukan di aspek sintaktik tadi. Nah, maka ketika kalian mengambil keputusan, ya wes lah, berhenti di sini aja, berteduh, mau balik udah hujan, mau nerobos nanti kalau sakit, nah mau pakai mantel nggak bawa, ya udahlah berteduh di sebelah. Nah, ambil kiri, turun, masuk ke emperan toko misalkan, berteduh di situ. Nah, itu eksekusi atau keputusan yang kalian ambil dari serangkaian proses itu. Dan itu bisa terjadi hanya dalam kisaran detik loh. Otak kalian tuh hebat sebenarnya. Kalau bisa menyadari. Tapi kadang itu terjadinya otomatis. Nah ini loh yang nggak pas itu. Ya memang otomatis boleh. Cuman kalau lebih baiknya lagi kalau kita bisa menggunakan di aspek yang berbeda. Makanya kita coba itu masukin di dalam aspek akuntansi. Sematiknya bagaimana? Sematiknya atau ketika terjadi sebuah masalah di dalam akuntansi itu. Ya. Misalkan ini, apakah elemen-elemen statement keuangan atau laporan keuangan itu benar-benar merepresentasikan apa yang dimaksudkan? Dan untuk meyakinkan makna yang terkandung bahwa itu tidak sampai disalahartikan oleh pemakai. Sehingga laporan keuangan itu benar, gitu loh, maksudnya. Dia caranya membuktikan kalau laporan keuangan ini benar. Orang ngapusi. Bisa dipakai. Nah, seperti itu. Itu sematiknya. Nah, kemudian sintaktiknya bagaimana? Kita masukin berbagai macam pengetahuan kita terkait dengan akuntansi untuk membuktikan bahwa laporan keuangan kita itu benar. Ya, mulai dari teknisnya, cara penyusunannya, sampai ke dalam dasar-dasar teoritisnya. Nah, berusaha memberi penjelasan dan penalaran tentang apa yang harus dilaporkan, siapa yang melaporkan, kapan dilaporkan, bagaimana caranya. Nah, itu dijelaskan. Sehingga orang kan akhirnya tahu, oh, sing membuat laporan itu dari mahasiswa lulusan akuntansi S1. Oh iya. Nah, itu udah beda loh. Ya. Udah beda cara menyikapinya. Oh, mahasiswa lulusan akuntansi, oh berarti bisa. Persepsi pertama itu pasti husnudannya yang keluar tuh, oh bisa. Usah elek-elek lulusan buhi PKN piro, oh kayak membawa-bawa nama lulusan akuntansi, terus kemudian mengerjakan sesuatu di bidang akuntansi, ya berarti itu lebih terpercaya daripada lulusan manajemen. Nah itu loh ya. Jadi jangan sampai kalian nanti mengubah image-nya orang gara-gara kemampuan. Nah sehingga nanti orang akan berpikir, oh, nah jadi kan sudah mengubah yang namanya prasangkaan secara sintaktik. Nah kemudian pragmatiknya bagaimana? Nah, pragmatiknya berkaitan dengan eksekusinya, reaksi. Ya. Reaksi bahwa laporan yang benar itu nanti akan menghasilkan sebuah cara pengambilan keputusan yang seperti apa. Nah, itu semua nanti tetap akan didukung dengan komunikasi yang efektif. Karena nggak mungkin seseorang itu hanya dengan membaca langsung bisa memutuskan. Pasti ada interviewnya. Tanyalah. Karena kan tidak ikut dalam membantu melaporkan. Nah, seperti itu. Itu adalah kondisi dalam sebuah tataran semiotika dalam menggunakan ilmu akuntansi di konteks nyata nanti. Nah, sehingga nanti ini Jastono aja ya. Ketika melakukan proses pemahamannya bisa secara deduktif, bisa secara induktif, nanti dibaca-baca dulu aja. Sehingga akan menghasilkan sebuah teori akuntansi yang terverifikasi. Ya, sehingga nanti
dalam penyusunan teorinya nanti kita bisa menggunakan berbagai macam jenis pendekatan. Ini just to know aja, kita belum sampai di situ. Ya, ini baca-baca dulu aja nggak apa-apa. Ya. Pendekatan ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fokus laporan keuangan kita itu sesuai dengan pendekatan yang kita lakukan. Jadi jangan sampai pendekatannya itu pajak, tetapi laporan keuangannya itu disampaikan kepada pihak manajemen. Wah, ya bahaya. Ya, kan? Atau sebaliknya pendekatannya adalah pendekatan ekonomi, tetapi laporannya dipakai untuk pajak. Nah, bahaya. Kenapa? Karena hasil dari informasinya jelas beda. Ya, wong orientasinya itu sakjane bukan untuk itu, tetapi disampaikan ke situ. Nah, akhirnya kan repot. Nah, beberapa hal inilah nanti yang bisa kalian coba pahami secara lebih jauh. Supaya apa? Supaya pemaknaan kita terhadap akuntansi itu tidak terbatas pada aspek-aspek yang ya sifatnya terlalu parsial. Ya. Aspek-aspek yang sifatnya terlalu simple. Karena sekali lagi kalian S1. S1 harus mampu menguasai dari perspektif teori. Inilah bedanya dengan D3. D3 tidak diajarin teori akuntansi, dia hanya diajarin teknis akuntansi aja. Tapi kalian di S1 diajarin. Tujuannya apa? Tujuannya bisa meluaskan dari mekanisme penggunaan akuntansi itu hingga sampai bisa memberikan informasi yang mampu mengubah perilaku pengguna laporan tadi. Sehingga tidak boleh lagi, tak ulangi lagi ya, membuat laporan keuangan atau memaknai penyusunan laporan keuangan hanya sebatas ketika kita mengerjakan soal ujian. Ujiannya udah beda. Ini sekarang bukan ujian tulis, tapi udah ujian kemampuan yang dampaknya nanti ke karir kalian ke depan. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Monggo, jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, coba pertanyaannya langsung aja, ayo di unmute speakernya, ya belajar ngomong. Ya. Kalau nulis itu kadang tidak melibatkan yang namanya dimensi psikologis. Sebentar lagi, kalau memang kalian itu sesuai dengan waktu yang seharusnya, kalian akan belajar untuk mempresentasikan sesuatu. Yang mana sesuatu itu hasil dari apa yang kalian lakukan dalam metode penelitian. Ya, namanya skripsi itu. Nah, kalau nggak belajar, ya. Mbak Alfi, sudah membuka Mbak Alfi. Monggo silakan Mbak Alfi, di unmute, terus kemudian open cam Mbak Alfi, biar saya tahu Mbak Alfi saat ini sudah sedewasa apa. Monggo. Nggak usah Pak, saya nggak berilmu apa. Oke, ya silakan. Mau tanya Pak, kan sebenarnya saya itu masih ragu ya tentang semua jurnal yang pernah saya buat gitu loh Pak. Kayak saya mau tanya bagaimana cara termudah untuk mengetahui kalau jurnal yang saya buat itu sudah tepat dan sudah bisa dibuat untuk membuat laporan yang bisa menunjukkan kondisi keuangan secara tepat gitu loh Pak. Karena kan terkadang saya itu buat jurnal, sudah jadi laporan keuangan. Tapi setelah dirundingkan dengan dosen, dengan teman-teman itu ternyata masih ada yang keliru. Tapi padahal waktu saya membuat itu secara penalaran saya itu sudah tepat gitu loh Pak. Oke. Terkait dengan kepercayaan diri sebenarnya itu ya Mbak Alfi ya, dan yang lain juga. Gini ya, itu sesuatu yang normal menurut saya. Normal terjadi pada mahasiswa usia akhir semester yang menjelang lulus. Dan kalau sebagai seorang pegawai atau pekerja itu masih masih awal ya, masih junior.
junior employment, namanya begitu. Atau kalau secara accounting, ya kita langsung spesifik ke profesi adalah accounting pemula, ya. Accounting juga juniornya. Wajar sekali. Saya sudah seringkali menemukan hal-hal seperti itu. Jadi jangan sampai hal seperti itu kemudian membawa kepercayaan diri kita itu malah turun. Nggak boleh. Itu sesuatu yang lazim. Ya, jadi Mbak Alfi jangan berkecil hati. Teman-teman yang lain juga begitu. Kalau memang merasa seperti apa yang disampaikan Mbak Alfi tadi, kemudian jangan kok berkecil hati. Wah, kok kayak salah. Ini wis real loh. Orang kok sekedar ujian ini. Nggak sekedar hanya menjawab soal nih. Ini sudah nyata ini. Kalau salah, nanti dampaknya bisa kemana-mana. Nah, jangan terlalu takut dulu. Kalau di waktu-waktu yang memang masih awal seperti ini. Yang penting, itu kita sudah mencoba melihat apa yang kita kerjakan itu dengan menggunakan mekanisme yang seharusnya. Jadi kita pelajarin lagi deh. Kita pelajarin lagi. Jadi kayak Mbak Alfi tadi, coba Mbak Alfi pelajarin lagi deh. Yang di jurnal tadi, transaksi terkait dengan apa? Itu pertama. Kedua, tentang hukum debit dan kreditnya itu. Karena jurnal itu sebenarnya kata kuncinya cuma ada di hukum debit dan kredit. Selama memang posisi debit kita tulis di debit, posisi kredit kita tulis di kredit, insya Allah itu nggak akan salah. Karena jurnal itu kan sebenarnya hanya untuk mengelompokkan saja. Toh. Mana yang sebenarnya itu masuk di debit, mana sebenarnya masuk di kredit. Hanya sebagai sebuah tahapan atau tangga untuk mencapai di proses siklus akuntansi berikutnya. Sehingga ketika jurnal itu salah, ya ketika jurnal itu salah, yang paling nyata kelihatan itu nanti di laporan neraca lajunya nggak beler. Itu pasti itu. Kalau secara teknis hanya begitu aja untuk anu nih, untuk gampangannya ini ya. Ya metode lain banyak sebenarnya, tapi gampangannya dulu aja yang mungkin bisa kalian tangkap. Gampangannya untuk mengkoreksi. Kalau neraca lajurmu itu nggak beler nanti, pasti jurnalnya itu salah. Nah, terus yang salah yang mana ya? Itu kita berarti harus balik lagi. Memang harus menelusuri ulang. Ya, menelusuri ulang. Itu resiko pemula. Ya, sudah sering kali itu nyampaikan ke ya akuntan pemula itu ya untuk cek balik, coba cek balik. Ya seneng nggak seneng ya kadang yang perasaan itu juga langsung ngedrop, aduh balik ini meneh. Ya, tapi ya harus dilakukan. Karena dari situlah pengalamannya itu tumbuh. Ya. Belajar untuk menjadi baik itu memang berat dan sakit. Ya. Makanya kalau kamu tidak kuat menahan sakitnya dunia, maka kamu harus kuat menahan sakitnya neraka. Atau sebaliknya. Kalau nggak kuat menahan sakitnya neraka, maka harus kuat menahan sakitnya dunia. Nah, seperti itu memang. Ya, jadi telusuri balik. Balik lagi sampai ke jurnal. Jurnal mana yang salah? Lagi satu-satu. Ya, kalau transaksinya masih sedikit, ya mungkin tidak terlalu lama. Tapi kalau transaksinya banyak, harus pakai strategi. Ya. Strategi dalam membagi waktu. Ya, atau strategi dalam membagi pekerjaan kalau mungkin ada teman yang lain di dalam bidang yang sama. Nah, karena apa? Nggak semua itu harus kita kerjakan sendiri. Kita harus bisa berkoordinasi, berkomunikasi. Siapa tahu dia pengalamannya lebih, pengetahuannya lebih. Atau mungkin kita yang mungkin juga lebih. Sehingga nanti akan ketemu. Saya yakin ketika nanti kita telusur ulang, itu pasti akan ketahuan kok. Karena kalau jujur mau saya katakan ya, katakanlah gini, 10 kasus yang seperti Mbak Alfi sampaikan tadi yang terjadi, itu ketika saya minta untuk telusurin ulang, 8 diantaranya ketemu, 2 itu nggak ketemu. 2 itu kenapa? 2 itu sakjane bukan dipengaruhi karena dia nggak mampu, bukan. Tetapi hanya dipengaruhi karena dia tidak telaten dan terlalu emosional. Emosionalnya itu rata-rata di sisi waktu, nggak sabaran, nggak mau untuk mencoba menelateni itu tadi aja. Nah, kalau mau menelateni,
Jadi kok tadi buktinya 8 dari 10 kasus yang sama ketemu. Ya. Jadi pertama kesimpulannya nggak boleh kecil hati dulu. Ya wajar, itu adalah sesuatu yang sangat lazim terjadi pada seorang pemula. Ya, bagi siapapun yang mempekerjakan, kalau memang menyadari situasi seperti ini, nggak akan ada masalah. Ya, bagi yang mempekerjakan. Tetapi kita juga tidak boleh kemudian kok apa ya, ya menyepelekan. Ya. Oh, ngene oleh, nggak boleh. Kalau kita tahu bahwa itu sebenarnya nggak pas, maka kita harus lebih mepaskan lagi, belajar untuk menemukan yang benar kudune piye. Nah, kemudian itu diingat. Sehingga besok lagi kalau kejadiannya serupa, maka kita nggak akan salah lagi di tempat yang sama. Nah, artinya kan satu pengalaman itu mendidik kita untuk jadi benar, walaupun sakit. Nah, terus nanti ke depan juga begitu. Ya, yang penting jangan takut untuk melangkah. Ya, jangan takut untuk melangkah. Beranilah melangkah selama memang apa yang kalian yakini dalam langkah itu benar. Dan jangan pernah takut salah. Karena setiap kesalahan yang tidak kita sengaja atau tidak kita ketahui, insya Allah pasti nanti akan ketemu pihak yang akan memberikan kebenarannya. Yakin aja pada hal itu. Tapi kalau urung-urung seperti, wah, ya, a journey of 1,000 miles is begin or for one step ahead. Jadi perjalanan ribuan mile itu saja nih ya dimulai hanya dari satu langkah kecil saja. Coba kalau satu langkah kecil itu tidak kita lakukan, mungkinkah kita bisa journey of 1,000 miles? Ya kan mungkin kan. Nah sehingga jangan khawatir. Ya. Oke, begitu mungkin Mbak Alfi. Ada yang lain yang mau ditanyakan atau teman-teman lain mau tanya? Di usia akademik kalian, saya sebenarnya berharap tidak ada lagi rasa canggung dengan dosen, siapapun dosennya. Nggak ada lagi rasa sungkan untuk sesuatu yang positif loh ya maksudnya ya. Kayak seperti ini tadi tanya jawab saat ujian, saat kuliah, menanyakan sesuatu yang memang kita tidak paham pada hal-hal di bidang perkuliahan. Ya, itu sudah tidak saatnya lagi malu, canggung atau sungkan. Nggak boleh. Ya, karena ketika rasa itu masih kalian pelihara, maka nanti logika kalian itu tiba-tiba akan hilang ketika berhadapan dengan dosen-dosennya. Dan itu sangat tidak boleh. Sangat tidak boleh. Kalian harus melatih emosional kalian di sini. Masih canggung, Pak, masih malu, Pak, latih emosionalnya. Ya. Pertama, pahami atau yakini bahwa selama kita itu tetap menjaga etika, maka dosen siapapun itu pasti akan merespon apa yang menjadi masalah kita. Ya, selama memang masih menjaga etika tadi loh ya. Ya, jadi jangan takut engko gek diseneni, engko gek ngono, engko enggak ada itu ya. Enggak ada. Ya kalau ada enggak apa-apa, nanti ceritakan ke saya, tak tahu siapa orangnya. Ya. Nah, terus kemudian beranikan diri untuk mengeksplorasi kemampuannya. Setahu saya gini, Pak. Setahu saya. Nah, kenapa? Supaya dosen itu ngerti bahwa tahunya kalian itu sebatas mana. Sehingga ketika nanti kok tahunya kok sih jauh nah maka ada solusi itu nanti ya. Solusi apa yang harusnya dilakukan. Oh gini loh, kamu harusnya begini. Seperti ini tadi. Kalau tadi Mbak Alfi nggak tanya, saya nggak akan bisa cerita seperti ini tadi di dalam kuliah. Karena nggak ada materinya. Ya. Nah, sehingga jalanlah komunikasi lebih intens. Ya. Jalin komunikasi lebih intens, kemudian biasakan untuk dekat supaya nanti bisa menyerap lebih jauh terkait dengan apa yang harusnya dilakukan. Terlebih nanti ketika kalian sudah skripsi, maka banyak sekali materi-materi di dalam skripsi itu yang sering kali kalian sendiri saja ini belum paham. Ya nggak apa-apa, memang walaupun tidak paham harus tetap dilakukan. Beberapa hari terakhir, angkatan kalian sudah banyak yang menemui saya untuk diskusi terkait dengan judul. Yang kebetulan pembimbing satunya saya. Ya kalau mungkin di antara kalian ada ya,
ya monggo secepatnya. Pokoknya mulai jam 7 pagi ya, sebelum saya ngajar. Nah, saya ngajar rata-rata jam 8, jadi antara jam 7 sampai jam 8 itu aja waktunya. Nanti kalau sudah di atas itu, sudah bertebaran kemana-mana nanti ya. Nah, gak apa-apa. Walaupun datang tanpa membawa apapun, yang penting punya rencana. Oke, nggak masalah. Kita diskusi dulu. Nah, itulah langkah yang pertama mungkin paling rasional untuk kita lakukan supaya apa yang selama ini mungkin menjadi hambatan antara dosen dan mahasiswa itu bisa terpecahkan. Ya, saya itu paling nggak seneng kalau melihat melihat mahasiswa yang takut sama dosennya, itu paling saya nggak seneng itu. Ya, karena nanti akan hilang semua akal sehatnya kalau sudah kena rasa takut itu tadi. Nah, makanya monggo silakan bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun dosennya ya. Ya, dengan siapapun yang menurut kalian ya mampu untuk menjawab apa yang menjadi masalah akademik kalian. Oke, baik. Sepertinya belum ada lagi yang ditanyakan. Kalau ada nanti bisa di WA-kan saja. Jangan lupa absensinya. Ya. Sementara kuliah kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Kita akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.